Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan di depan kita ini sudah ada produk terbarunya dari Realme, teman-teman. Fresh sekali rasanya, teman-teman. Kita lihat dari dosbooknya aja, rasanya semangat banget ya buat unboxing HP ini tuh. Yaitu ada Realme 14T 5G. Ya, ini adalah termasuk salah satu Realme 14 series ya. Jadi yang keluar 14T dulu, yang 5G teman-teman ya. Dan di depan kita sudah ada satu unitnya. Kita dapetin sampel yang warna black. Dan di sini Realme berkolaborasi dengan Honor of King ya teman-teman ya. Varian RAM-nya ada 8 plus 10 GB, internal storage-nya 128 GB dan 256 GB. Dan ada beberapa sharing point juga yang disematkan di bawah dosbooknya bagian depan dan belakang. Jadi ketika kita bolak-balik dosbooknya ini tuh sama ya teman-teman ya. Dari depan, belakang sama saja dosbooknya. Dan nantinya ketika dibuka di dalamnya masih ada dosbook juga, dan ini hanya lapisan luarnya saja. Oke, biar tidak lama-lama teman-teman, langsung aja kita sotok ya, kita buka ya biar nggak pada penasaran. Dan dalamnya kayak gini, 14T 5G. Kita sampingkan untuk pelapis luarnya dan juga bagian dalamnya. Ke depan kita buka, di dalamnya ada box kecil yang biasanya isinya adalah silikon dan garansi manual ya. Di bawahnya ada satu smartphone yang ini kita dapetin contoh yang warna black. Desainnya sih kayaknya oke ya. Oke, kita langsung lanjut aja, udah absen perintilan-perintilan yang diusung dalam dosbooknya. Kepala charger juga dapetin yang bagus ya. Outputnya tinggi, 45 watt fast charging. Ini berat juga, jadi kualitasnya kerasa kalau ini tuh barang bagus. Dan juga dapetin kabel yang cukup oke, yang tentunya sudah Type-C teman-teman ya, bukan micro lagi ya. Ini sudah zamannya modern, semua serba Type-C. Dan langsung aja kita beresin, dan kita di sini juga akan buka dulu silikonnya, apakah dapetnya yang bening atau berkarakter. Tarang. Nah, kita dapetin yang warna black. Jadi HP-nya black, dapetnya juga black teman-teman ya. Semua jadi black ini ya. Ini selera aja teman-teman ya. Kalau kalian pengen ganti ya beli aja untuk penggantinya. Kalau nggak suka warna black itu. Di dalamnya ada SIM ejector juga, ada buku manual ya, dan ada silikon yang warna hitam. Ini ada karakter garis-garisnya sih, nggak polosan gitu, dan ada tulisan Realme juga. Jadi kesannya kayak resmi aja ini dari paket pembelian. Dan ini dia handphonenya, Realme 14T 5G, RAM 8 plus 10 GB, jadi 18 GB teman-teman ya. Dan kita kletek aja biar tambah kelihatan premium HP-nya. Kita kilau-kilaukan dulu aja bagian back casing belakangnya. Dan ini nampaknya tidak polosan, ada baluran-baluran kayak kuas gitu teman-teman ya. Jadi nggak polosan, warna hitam aja. Jadi Realme juga berkreasi mungkin ya. Ya mungkin gabut-gabut iseng, dioles gitu aja ya. Oke, bagian-bagian kita absen bagian sebelah kanannya ini terdapat tombol power dan juga volume teman-teman. Bagian sisi sebelah kirinya polosan aja, nggak ada apa-apa. Bagian atasnya ada mikrofon ya teman-teman, dan infrared. Terus pada bagian bawahnya ini ada speaker, ada port USB-C, ada second microphone dan juga SIM tray. Dan kita langsung aja cek untuk SIM tray-nya apakah menggunakan triple slot atau hybrid. Dan kita buka aja teman-teman. Ups, ternyata hybrid. Dari 128 GB, kalau dikantongi hybrid kayak gini rasanya kayak ada yang kurang teman-teman ya. Harusnya triple slot sih ya. Tapi HP sekarang rata-rata emang sudah menggunakan hybrid teman-teman ya. Oke, langsung aja kita setup biar nggak lama-lama. Kita juga sempat penasaran. Sebenarnya sudah kita buka, cuman kita belum cek-cek bagian dalamnya ya. Dan ini dia tampilan awal antarmuka user interface untuk Realme 14T 5G-nya. Oke, langsung awalnya kita cek dulu untuk spesifikasi inti yang disematkan pada Realme 14T ini. Dan tipenya disebutkan 14T 5G ya, teman-teman. Dan disitu juga disantumkan untuk mesinnya dari MediaTek Dimensity 6300. RAM-nya 8 plus 10 GB. Dan juga Android-nya 15. Layarnya berukuran 6,67 inci. Dan juga kapasitas baterainya juga disematkan di situ, ada berkapasitas 6000 mAh. RAM-nya untuk extended-nya kalian bisa atur sendiri ya teman-teman ya. Bisa ditambah sampai maksimal di 10, 4, 6 dan 10 teman-teman.
Bahkan untuk kameranya juga disematkan di bagian tentang ponsel teman-teman ya. Kamera selfie-nya beresolusi 16 megapiksel dan kamera belakangnya 50 plus 2 megapiksel. 50 megapiksel kamera utama dan 2 megapiksel sebagai depth sensor. Versi Android-nya sudah 15. Dan oke, kita kembali dan lanjut untuk cek-cek bagian kameranya. Saya suka Realme kameranya itu biasanya bagus teman-teman. Apakah Realme 14T ini tidak mengecewakan untuk kameranya? Nanti juga kita akan coba. Dan di sini beberapa fitur yang diusung di kameranya ya, teman-teman bisa lihat ada di mode foto. Kita absen dari bagian sebelah kirinya dulu. Di mode malam ini support kamera depan dan belakang sudah bisa teman-teman ya. Jalanan ini juga potret untuk berukuran 24 mm dan 22 mm ya. Dan bagian videonya, perekaman videonya sudah mantap. Sudah bisa di 1080 60 fps teman-teman. Jadi stabil banget buat ngambil video ngevlog gitu teman-teman. Harganya kisaran 3,5-an nih teman-teman ya. Kabarnya harganya 3,5 jutaan, tapi nggak tahu resminya nanti berapa. Ini masih masa pre-order teman-teman. Dan untuk kamera depannya ini hanya mentok di 1080 30 fps dan 720 30 fps. Kamera belakangnya sudah mantap banget 60 fps. Untuk maksimal zoomnya untuk video untuk fotonya ini mentok di 10 kali zoom teman-teman. Seperti pada umumnya ya masih ya. Dan di sebelah kanannya foto ada potret dan kalian di sini ada fitur manual yang bisa mengatur kadar dari kebluran bagian background belakangnya ya. Mau dibuat maksimal atau sedang-sedang juga bisa. Di sebelah kanan terakhir dan di menu selengkapnya di sini ada beberapa fitur tambahan ya. Banyak banget, ada panorama, mode pro, ada dual view video. Dual view video ini masih disematkan ya, padahal udah lama ya, nggak ada kayaknya beberapa HP. Sekarang ada lagi di Realme 14T juga ini teman-teman. Kita coba dikit ya, tipis-tipis ya. Nah, itu teman-teman ya, sangat berguna banget. Dan langsung ini dia hasil dari perekaman videonya. Untuk perekaman video pertama ini saya coba di 1080 30 fps. Hasilnya cakep banget, kayaknya sudah ada ace-nya teman-teman. Hasilnya tuh stabil ya walaupun 30 fps. Saya coba untuk jalan buat merekam juga hasilnya bagus. Ini kondisinya di siang hari. Untuk penyerapan cahayanya sangat tajam dan masih bisa dinikmati banget ya harga 3 jutaan kayak gini. Dan di sini di perekaman 1080 60 fps. Kita coba zoom. Nah, masih cukup bagus dan terang ya untuk takaran HP 3 jutaan. Stabil banget teman-teman, kalian bisa lihat untuk stabilan videonya. Dan buat teman-teman yang pengen beli HP murah, terpercaya dan bergaransi dan ada contohnya, kalian bisa datang aja di Pasar Semboro teman-teman ya, di counter Kirana pun di KUD lama ya, di Pasar Semboro tempatnya. Kalian bisa langsung datang aja dan menikmatin contoh-contohnya untuk HP yang mau kalian beli, sudah ada semua di sana. Dan ini kamera depannya teman-teman di 1080 30 fps, hasilnya sih natural ya, karena menggunakan Sony MX 480 teman-teman ya. Ya masih worth it lah untuk ngevlog itu teman-teman. Dan ini kita coba juga untuk fitur dual view video, hasilnya cakep ya. Kadang kita buat vlog-vlog ala-ala gitu ya, sangat berguna juga sih ya. Oke teman-teman, mungkin unboxing kita sampai di sini dulu dan semoga video ini bermanfaat buat teman-teman yang mau upgrade HP di bulan Mei ini ya teman-teman ya. Terutama di Realme 13 series mau naik ke 14 series, mungkin ada Realme 14T menjadi salah satu pilihannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.